Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa ada salah satu contoh soal yang diberikan oleh pembimbing mengenai jurnal umum, buku besar, neraca. Nah, di sini ada soal ya. Di sini ada berkaitan tentang neraca saldo di bulan sebelumnya. Kemarin kan di jurnal umum tuh nggak ada, sekarang ada tambahan. Nah, ini adalah perusahaan pelayanan perawatan bayi Sweet. Dia sudah mempunyai saldo sebagai berikut nih teman-teman nih. Nah, di sini ada yang perlu kita jawab. Ada beberapa transaksi yang telah terjadi gitu ya. Nah, apa saja yang terjadi selama bulan Februari? Nah, pada tanggal 2 Februari perusahaan ini membayar sewa untuk satu bulan sebesar 140.000. Nah, karena dia membayar sewa, otomatis dia ada beban yang harus dibayar. Jadi dalam penulisannya seperti ini. Nah, beban pada kas. Beban di debit, kas di kredit. Kenapa begitu? Karena pada saat ada beban, dia di debit, begitu patokannya. Untuk kas, kenapa di kredit? Karena pada saat harta berkurang, maka ditaruh di kredit. Nah, karena Sweet ini telah menyewa ya. Yang kedua, di tanggal 3 Februari menerima pembayaran atas 1 bulan pelayanan. Nah, si Sweet ini ya menerima pendapatan dia, otomatis kas dia bertambah. Nah, kas bertambah, akun harta di debit, dan akun pendapatan di kredit. Karena dia telah menerima upah dari pelayanan. Nah, kemudian di tanggal 4 Februari, dia membeli perlengkapan dengan kredit. Nah, bagaimana penulisannya pada tanggal 4 Februari? Dia membeli perlengkapan ya, membeli perlengkapan, otomatis perlengkapannya bertambah. Ketika ada harta yang bertambah ditulis di debit 85.000, dia harganya 85.000. Nah, ini karena dia kredit dituliskan di akun hutang dia gitu. Ditulis di kredit. Gitu. Lanjut ke berikutnya. Pada tanggal 5 Februari pembelian bahan bakar gas sebesar 20.000. Nah, untuk pembelian bahan bakar gas itu masuknya ke biaya lain-lain atau beban lain-lain karena dia beli bahan bakar. Nah, gimana penulisannya? Biaya lain-lain itu bertambah, beban bertambah. Bertambahnya itu 20.000. Ditulis di debit. Kemudian membayar dengan kas secara tunai gitu ya. 20.000 ditaruh di kredit. Kemudian di tanggal 7. Nah, perusahaan ini membayar asisten untuk masa kerja 2 minggu. Membayar ya. Nah, apa yang terjadi nih? Dia membayar pegawai. Nah, beban dia bertambah. Di situ ada beban bertambah. Beban bertambah, seperti yang saya bilang kemarin, barusan, ketika beban itu bertambah ditaruh di debit. Bebannya berapa? 230.000. Nah, dibayar dengan kas. Kasnya berkurang. Ketika harta berkurang, disimpannya taruhnya di kredit 230.000. Kemudian berikutnya pada tanggal 8 Februari dia membayar hutang nih 170.000. Nah, pada tanggal 8 Februari membayar hutang 170.000. Nah, karena ada dia pembayaran hutang, otomatis
hutang dia berkurang, hutangnya berkurang. Ketika hutang berkurang, patokannya itu ada di debit, dicatatkan di debit 170.000. Nah, dibayarkan, mengurangi kas dia. Ketika harta berkurang, ditulis di kredit 170.000 ya untuk bayar hutang ini. Kemudian pada tanggal 9 Februari, dia ini menerima dari langganan sebesar 1.200.000 dari langganan atas tagihan sebelumnya. Gimana cara penulisannya? Nah, dia ini hartanya bertambah berupa kas ya, berupa kas. Tetapi karena pada bulan Januari sebelumnya ada sisa piutang, nah pada bulan Januari ada sisa piutang, nah sebesar 1.600.000, maka di sininya ditulis piutang, bukan atau apa ya, modal atau apa gitu, atau pendapatan, bukan. Karena ada piutang, jadi dia mengurangi piutangnya gitu. Kasnya bertambah 1.200.000, kemudian piutangnya berkurang 1.200.000. Kemudian pada tanggal 10 dia menerima dari langganan 700.000 tunai atas jasa yang diberikan pada tanggal 10 ya. Nah, ketika ada penambahan, dia kan menambahkan kasnya ya, menambahkan hartanya, dicatat di debit. Nah, atas apa? Karena dia telah mengerjakan pekerjaannya, atas dia kan mendapatkan pendapatan, jadi mendapatkan upah. Dia ditulisnya akun pendapatan. Ketika pendapatan bertambah, ditulisnya di kredit atas upah pelayanan dia sebesar 700.000. Kemudian pada tanggal 11 ini membayar untuk perlengkapan yang membeli kredit pada tanggal 4 Februari. Nah, pada tanggal 4 Februari dia ada pembelian nih sebesar 85.000 untuk perlengkapan gitu kan. Nah, maka membayar dia itu hutangnya berkurang, dan hutang berkurang itu patokannya adalah di debit pencatatannya. Nah, dia membayar itu otomatis mengurangi kasnya ya. Kasnya berkurang sebesar 85.000. Kemudian pada tanggal 13 Februari, nah dia membeli peralatan permainan anak-anak nih sebesar 1 juta. Sebesar 1 juta rupiah. Dia itu ada yang bertambah di situ berupa peralatan yang akan digunakan gitu ya, yang digunakan nantinya gitu. Nah, bertambah, ketika peralatan bertambah, dia berupa harta, dicatatnya di debit. Nah, ketika bertambah peralatannya dengan ini, dia mengurangi kasnya karena pembeliannya secara tunai. Maka harta berkurang ditulis di kredit gitu karena ada pembelian alat-alat ini. Nah, kemudian pada tanggal 14 nih. Nah, dia mengambil untuk keperluan pribadinya nih sebesar 110.000 gitu. Mengambil. Nah, si perusahaan ini ownernya itu mengambil uangnya gitu kan. Maka ditulisnya akunnya ini prep, berupa prep ambil gitu, atau penarikan. Ketika prep ambil itu maka akun baru, akun itu di patokannya itu ketika ada penambahan ditulis ini debit gitu kan. Nah, ketika dia menambahkan prep-nya itu,
otomatis ada kas dari perusahaannya yang berkurang, hartanya yang berkurang, maka dicatat di kredit di sini 110.000 karena ada pengambilan ini ya. Kan bos mah bebas ya, gitu kan mau mengambil kapan aja gitu. Maka dicatatnya di ambil di sini. Kemudian pada tanggal 17 nih menyerahkan peralatan seharga 90.000 untuk digunakan dalam perusahaan. Menyerahkan peralatan gitu ya. Nah, maka di sini dia itu kan menyerahkan peralatan berupa penambahan modal gitu kan. Nah, modalnya bertambah gitu. Dan peralatan pun bertambah jadinya gitu kan. Maka untuk peralatan dicatat di debit 90.000 dan modalnya bertambah ditulis di kredit di sini 90.000. Kemudian pada tanggal 19 nih. Nah, pada tanggal 19 ini membayar tagihan utilitas. Nah, untuk utilitas itu sendiri, dia itu ada seperti bayar air atau listrik gitu ya. Nah, maka itu disebut beban karena membebankan perusahaan. Nah, ketika beban bertambah, dicatat di debit gitu. Ketika beban bertambah dan itu otomatis ada yang dibayarkan berupa harta atau kas gitu kan. Nah, maka hartanya berkurang, kasnya berkurang. Jadi catat di kredit. Gitu. Kemudian pada tanggal 22, nah, menerima pembayaran untuk 1 bulan pelayanan dari pelanggan, dari langganan ya, yang telah ditagih sebelumnya sebesar 500.000. Nah, gitu. Nah, dia telah menerima otomatis kasnya tuh bertambah, hartanya bertambah, maka dicatatnya di debit sebesar 500.000 gitu kan. Nah, karena dia menerima 1 bulan pelayanan pelanggan yang telah ditagih sebelumnya gitu ya. Nah, ini kan ada berupa piutang ya. Piutang. Kenapa piutang? Karena di bulan Januari itu ada sisa, masih ada sisa gitu di sini. Masih ada sisa gitu kan. Nah, maka dicatat piutang. Piutang ketika piutang ya, maaf. Ketika dicatatnya di menerima pembayaran untuk 1 bulan dari pelanggan yang telah ditagih sebelumnya. Nah, di sini piutangnya bertambah gitu ya, bertambah jadi 500.000 di sini. Ini bukan dari Januari ya, tetapi ini piutangnya bertambah gitu kan. Nah, kemudian pada tanggal 25 Februari membayar asisten untuk masa kerja 2 minggu sebesar 320.000. Sebesar 320.000 ya. Nah, itu untuk membayar gaji pegawai gitu kan teman-teman, membayar upah gitu. Nah, ketika ada beban dari perusahaan itu, maka dicatatnya di debit, bebannya bertambah. Ketika dibayarkan, sudah dibayarkan otomatis mengurangi hartanya, kasnya nih, kasnya berkurang gitu kan, dicatat di kredit. Nah, gitu. Nah, pada saat kemudian di bulan Februari tanggal 27 nih, membeli oli dan bahan bakar untuk kendaraan bus dengan kredit. Nah, kredit ya. Nah, untuk masuknya saya bilang tadi ya, biaya kayak biaya lain-lain gitu. Apa? Biaya lain-lain gitu ya. Masuknya ini ke biaya lain-lain. Beban lain-lain gitu masuknya. Nah, ketika ada beban lain, maka dia dicatatnya di debit sebesar 35.000. Nah, karena ada pembeliannya secara
kredit ya, otomatis dia berhutang gitu kan. Berhutang bensin gitu. Sebesar 35.000. Nah, maka dicatat di kredit, akun hutangnya bertambah. Kemudian pada tanggal 28 Februari nih, teman-teman, dia tuh membayar 290.000 untuk premi asuransi selama 1 tahun, gitu kan. Nah, premi itu kayak beban perusahaan juga ya, karena harus dibayarkan setiap bulan, gitu kan, untuk bayar asuransi, gitu kan. Maka beban itu ketika bertambah dicatat di kredit. Nah, ketika dibayarkan, otomatis ada uang atau harta yang berkurang berupa kas itu. Maka ketika berkurang dicatat di kredit. Nah, itulah teman-teman kalau menurut saya ya, untuk di jurnal umum ini ya. Nah, maka kita totalkan semuanya, balance atau tidak, gitu kan. Semuanya ini tinggal ditotalkan. Misalnya 5.420 gitu di debit, maka di kredit pun harus sama. Nih, totalkan semuanya. Nah, sama juga nih 5.420.000.